itu kalau ilmu ya, kita tuh bisa melihat dunia lebih luas lagi guys. Kalau aku dapat satu kata-kata bijak gitu ya. Jadikan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Kalau apakah dalam keadaan futur itu seseorang datang ke kampus dalam menerima ilmu itu bakal masuk atau enggak, atau kayak kan kita tuh suka, apalagi kalau perempuan ya suka mood swing gitu kan ya. Itu kan agak sulit gitu. Bagaimana cara mengatasinya menurut Teteh? Tapi menurutku ya, Wak, jadi ilmu tuh keren gitu. Keren banget sih, karena menurut aku ya tanpa ilmu kita nggak bisa memecahkan masalah. Ya sebenarnya itu bahaya banget ya kalau misalnya tidak dilandasi, pembicaranya tidak dilandasi dengan ilmu, karena itu bisa mempengaruhi orang banyak dengan persepsi yang salah. Ilmu itu bisa membuat hidup kamu lebih baik loh, bisa berubah. Karena biasanya tuh berikan ilmu itu keren karena kita tuh bisa nyambung sama orang siapa aja gitu. Nah, betul kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Mahafek ID. Di sini saya bersama dua orang narasumber yang nantinya akan menjelaskan bagaimana pengalaman dan pentingnya atau hebatnya ilmu yang mereka punya, gitu kan ya, yang mereka peroleh. Nah, di sini ada pemateri atau narasumber yakni Teh Hanifa dan Teh Risa. Silakan sobat di kamera di depannya. Hai. Di sini itu kami akan membahas tema tentang kenapa ilmu itu keren. Nah, kita akan bahas kenapa orang yang berilmu itu mempunyai daya tarik yang berbeda. Karena kita akan membahas bahwa ilmu di situ bukan beban, tetapi kacamata yang membuka dunia, di mana dunia yang biasa-biasa saja menjadi penuh keajaiban. Nah, let's go. Jadi siapkan kopi-kopi teman-teman, duduk santai. Mari kita bahas satu persatu. Jadi bagaimana menurut Teteh Hanifa dan Teh Risa tentang ilmu itu keren? Apa sih ilmu itu keren? Di sini dari definisinya dulu mungkin. Boleh. Ilmu itu kan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia gitu ya, setiap orang, bahkan Allah juga kan memberikan ilmu gitu ya. Dan ilmu ini adalah salah satu hal yang sangat penting gitu yang dimiliki oleh seseorang, karena dengan ilmu itu kita akan lebih mudah menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, dalam kehidupan kita gitu. Kemudian kalau dari definisi keren itu kan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, jadi ilmu tuh keren gitu, keren banget sih, karena menurut aku ya tanpa ilmu kita nggak bisa apa-apa gitu. Tanpa ilmu kita nggak bisa memecahkan masalah. Ya, kalau menurut aku sendiri, kenapa ilmu itu keren? Karena dengan ilmu ya, kita tuh bisa melihat dunia lebih luas lagi, gak sih? Gitu. Kita jadi mengetahui hal-hal yang ternyata punya punya manfaat banyak gitu untuk kita khususnya. Dan dengan ilmu juga, kita tuh bisa menjadi orang yang nantinya akan bermanfaat dan berdampak gitu ya untuk lingkungan sekitar kita, kayak gitu. Lalu menurut Teteh ini bagaimana terhadap kesan kan mahasiswa nih? Mahasiswa kan sekarang kita hidup di zaman mahasiswa yang apa-apa tuh instan di era digital ini kan ya. Lalu kenapa biasanya orang itu ada yang dikit-dikit males gitu kan? Udah lihat kayak padahal ilmu ini tuh bermanfaat dan keren, tapi kenapa sebagian orang tuh kayak malas banget, nanti juga gue mau bisa. Nah, coba bagaimana kata komentar nih Pak? Mungkin karena dari sudut pandang atau dalam pemikiran beberapa orang, ilmu tuh terkesan membosankan gak sih gitu? Kayak atau terkesan kayak ilmu belajar gitu kayak sulit, jadi kayak males gitu. Jadi pengennya tuh instan gitu ya, apalagi Gen Z ya di zaman sekarang, di era modern ini, di era ilmu itu banyak untuk lebih mudah diakses. Jadi kayak ya udah ada AI misalkan, ada Google gitu kan, kita cari instan, belajar instan gitu ya, tanpa memperhatikan esensi atau nilai ilmu itu yang sebenarnya tuh seperti apa gitu, atau belajar lebih serius gitu. Itu mungkin. Iya, dan untuk generasi muda mungkin ya saat ini ketika dia mempelajari ilmu kan harus harus fokus juga ya kita ketika mempelajari ilmu. Dan mungkin kemampuan fokus pada setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang udah terlatih gitu 1 jam nih bisa fokus mencari ilmu gitu kan. Tapi ada juga yang emang belum terlatih fokusnya, bisa mendapatkan ilmu ataupun
bisa serius dalam melihat sesuatu ya, itu hanya di 1 menit gitu ya misalnya kayak, atau 2 menit gitu. Jadi memang konsumsi anak muda terhadap ilmu sekarang tuh jadi berkurang ya, salah satunya karena itu fokusannya belum bisa. Kan sekarang tuh kan tadi udah Nazo bilang ya, di era digital yang sekarang instan gini ikutan. Berarti kalau ada orang yang mengaku pintar, apakah itu berbahaya? Karena sebagian orang tuh ada yang banyak ngomong terus, tapi kayak seorang tuh, jadi seorang yang mendengarkan itu kayak susah menangkap dia ngomong apa sih gitu dah. Dia ngomong apa sih gitu kan, dia hanya ngomong terus kan. Biasanya orang yang seperti itu bahaya apa tidak? Bagaimana menurut Teteh? Kan ada peribahasa ya, apa sih? Yang tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jadi belum tentu seseorang yang dia bisa berbicara atau yang sering ngomong tuh ilmunya banyak gitu ya. Atau juga justru ada peribahasa juga gitu kan, bahwa semakin dia punya ilmu, semakin dia bijaksana, semakin dia punya wawasan luas, kadang kayak ilmu padi, jadi semakin berisi semakin merenduk gitu kan harusnya gitu. Atau bisa juga gitu ya, orang yang punya ilmu itu kadang dia lebih bijaksana aja gitu, jadi menggunakan keilmuannya itu untuk sebuah kebijaksanaan, padahal dia tahu nih, tapi dia bisa menempatkan mana waktunya dia untuk berbicara gitu, mana waktunya dia untuk diam gitu. Jadi kalau orang yang bisa ngomong juga kan belum tentu dia punya ilmu, atau ilmunya misalkan banyak gitu ya, bisa jadi dia ya cuma omong kosong doang gitu. Iya, memang dampaknya tuh bahaya banget sih ya untuk orang yang kayaknya kelihatan punya ilmu, jadi bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Tapi sebenarnya dia tuh kosong gitu isinya gitu. Sebenarnya itu bahaya banget ya kalau misalnya tidak dilandasi, pembicaranya tidak dilandasi dengan ilmu, karena itu bisa mempengaruhi orang banyak dengan persepsi yang salah, dan nanti pun akan orang lain itu akan bertindak pun salah gitu, karena punya persepsinya salah. Dan di era digital ini kayaknya sangat masif gak sih orang-orang yang mungkin minim secara ilmu, tapi dia tuh diberikan panggung karena memang viralitas itu kan tidak melihat apakah dia berilmu atau tidak gitu kan, tidak melihat ijazah, tidak melihat latar belakang. Yang penting konten yang dia sampaikan itu bisa menyenangkan banyak orang, itu bisa viral gitu, hal yang sensasional. Kalau menurut Teteh, apa sih tantangan yang terbesar di tentang ilmu itu keren, sementara di zaman sekarang kan banyak gitu kan ya? Apa tantangan terbesar bagi dai-dai atau mahasiswa pelajar di Indonesia ini? Mungkin ya tantangannya tuh kita di zaman sekarang cukup itu, karena segala sesuatu mulai instan, terus ilmu bisa diakses di mana aja gitu ya. Jadi tantangannya tuh para kita sebagai mahasiswa gitu ya, atau sebagai pengajar juga ditantang bahwa gimana ya gitu mungkin caranya untuk mengembalikan para mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa sadar betul bahwa ilmu itu ya penting banget gitu. Kayak gitu sih mungkin. Jadi mungkin kita tuh harus bisa gimana caranya mengemas gitu ya, bahwa ilmu tuh penting loh, dengan hal yang menarik gitu ya tuh ya. Mengemasnya dengan hal menarik gitu, dimana orang tuh jadi penasaran gitu. Oh iya, saya jadi pengen nih mempelajari tentang satu ilmu gitu. Jadi tantangan terbesar kita ya adalah ya cara mengemasnya gitu, bagaimana menyampaikan ilmu dan pesan itu menjadi hal yang menarik gitu. Atau bisa juga dengan kita mengetahui pentingnya ilmu itu apa, jadi kita tahu why-nya dulu nih gitu, gitu. Sehingga kita tuh lebih jelas kan, oh iya ya gitu, kalau kita tahu manfaatnya bahwa misalkan ilmu itu penting gitu kan, buat apa sih ilmu? Nah setidaknya itu akan menumbuhkan rasa semangat dan kesadaran bagi para mahasiswa atau orang-orang gitu. Dan kalau misalnya kita bisa ngasih pandangan gitu ya terhadap orang yang belajar ini,
bahwa ilmu itu bisa membuat hidup kamu lebih baik loh, bisa berubah betul. gitu. Jadi Memberikan sesuaikan jalan. saja, berikan jalan, sesuaikan gitu dengan apa yang dia butuhkan di kehidupannya. Ya. Karena biasanya tuh ilmu itu keren karena kita tuh bisa nyambung sama orang siapa aja gitu. Nah, betul kan ya. Ya, jadi dari bahas politik global sampai jadi bahas kok ini jadi apa ya? Jadi bahasnya tuh kemana aja gitu. Iya, Jadi wawasannya ngalir luas. gitu ya. Iya. Ngalir gitu kan. Jadi kita kalau ilmu atau keilmuan kita atau wawasan kita banyak, ketika kita ngomong sama siapa aja tuh bisa nyambung gitu. Iya, benar. Kita diajak Iya. ngobrol politik bisa gitu ya, tahu. Apalagi tentang seorang mahasiswa gitu kan ya. Mahasiswa tuh bisa menata ilmu itu dengan asik gitu kan. Biasanya tuh mempunyai daya tarik atau bakat ilmiah alami gitu kan ya. Jadi bukan karena sombong tapi dia tuh tahu medan perangnya bahwa oh ini Iya. di sini aku harus menggunakan ilmu gitu kan ya. Betul. Menurut Tata tuh ilmu kan kita bagi bahas ilmu itu keren ya. Menurut Tete bagaimana cara kita agar menjadi mahasiswa bahwa ya kita tuh sudah mengaplikasikan ilmu tersebut gitu. Bagaimana? Tapi biasanya gini Teh, seorang itu Tete setuju gak sih bahwa ilmu itu tanpa didasari nilai moral atau akhlak itu berarti atau tidak? Kalau tidak didasari, Ya. tidak berarti menurut aku. Iya, menurut aku juga tidak. Kenapa? Karena percuma gitu ya, seseorang banyak ilmunya gitu, dia wawasannya luas, tapi kalau moral atau etika atau adabnya itu jelek atau dia kurang, ya menurutku nol nilainya gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Iya, benar banget. Karena kan ilmu itu sebenarnya sebagai akar ya. Yap. Dan moral itu atau akhlak itu kan sebagai buahnya. Ketika pohonnya tidak berbuah ya maka akar atau ilmunya itu tidak terpakai gitu atau ada yang salah gitu. Jadi ya kayaknya tidak akan sinkron gitu. Karena mungkin sebelumnya tuh ilmu itu kan selain menata pikiran, dia juga menata hati, betul kan ya? Betul. Jadi dari misalkan kita tahu tuh ilmu psikologi bahwa ya kita tuh gini ke dia, oh nanti dia sakit hati mungkin ya. Dan ilmu mungkin dari ilmu ekonomi kita harus low budget, ataupun dari ilmu logika bahwa kita tuh ya kita tahu bahwa ya apa namanya itu ilmu logika tuh ya membantu untuk menghindari hoax mungkin ya. Iya, betul. Menurut Teteh apa nilai dukungan bagi mahasiswa agar mahasiswa itu terdorong untuk mau mencari ilmu itu, bahwa kan ya tadi juga lah suka ada yang apa ya futur kalau bahasa Indonesia. Iya, futur. benar, Kalau benar. kita di dalam keadaan yang quarter life crisis Krisis. itu kan, gimana cara keluarnya biar kita tuh kita tuh harus semangat, kita Iya. tuh harus tetap jalan gitu. Yang aku rasain pribadi gitu ya, jadi memang kita tuh harus tahu dulu manfaat si ilmunya tuh apa gitu, sehingga dari situ tuh kita akan lebih lebih semangat gitu. Ternyata ilmu tuh penting banget ya, atau manfaat ilmu apa, keutamaan ilmu apa. Nah dari ketika kita tahu gitu ya, dari keutamaan ilmu itu luar biasa, manfaat ilmu tuh luar biasa. Nah dari situ tuh akan muncul mulai dorongan gitu, semangat buat diri kita tuh mau gak mau emang kita harus belajar gitu, kita harus menuntut ilmu. Dan sebenarnya kita tuh atau ilmu itu didapat tuh gak cuma di kelas aja loh gitu, tapi dalam kehidupan juga kan kita semuanya banyak ada ilmunya, segala sesuatu ada ilmunya. Kalau aku dapat satu kata-kata bijak gitu ya, jadikan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, lingkungan kita itu tuh bisa jadi ilmu loh buat kita gitu. Jadi ya intinya menurut aku yang aku rasain juga, kita harus tahu dulu why-nya gitu, pentingnya tuh apa, keutamaan ilmu tuh apa, sehingga dari situ tumbuh rasa semangat gitu. Iya, dan dari ilmu juga kan kita tahu ya apa yang kita butuhkan gitu. Jadi ketika kita membutuhkan mungkin ya pada saat ini sebagai mahasiswa komunikasi kita tahu gitu bagaimana sih komunikasi itu harus berjalan, bagaimana sih kita menghadapi orang kayak gitu. Jadi emang hal-hal yang dibutuhkan biasanya yang lebih membuat kita tertarik gitu.
Jadi kita tahu. Oke. Tapi biasanya tuh kan dalam seseorang menerima ilmu, dia tuh suka ada yang kata di futur ya. Kalau misal, apakah dalam keadaan futur itu seseorang datang ke kampus dalam menerima ilmu itu bakal masuk atau enggak, atau kayak kan kita tuh suka, apalagi kalau perempuan ya suka mood swing gitu kan ya. Itu kan agak sulit gitu. Bagaimana cara mengatasinya menurut Teteh? Tapi menurutku ya, Wak, meskipun kita datang ke kampus dengan keadaan misalkan lagi futsal nih, lagi nggak ada semangat gitu ya, tapi setidaknya dengan langkah kita datang ke kampus itu tuh kita mendapatkan suasana baru gitu ya, suasana kayak oh teman-teman kita pada semangat gitu, atau dosen kita juga semangat memberikan ilmu gitu ya. Jadi ya gak apa-apa sih gitu, pasti ada masanya putur gitu, tapi padahal ada masanya putur gitu ya. Tapi setidaknya kita tuh hari itu tuh memaksakan diri untuk tetap datang. Itu tuh ada sesuatu lah pasti yang nempel, sesuatu bahwa yang kita hebat mungkin ya. Iya, dalam diri kita, bahwa kita tetap sadar kita sebagai mahasiswa misalkan kita harus dituntut untuk masih belajar gitu. Meskipun pada hari itu ilmunya tuh mungkin nggak sepenuhnya masuk, tapi ada 1-2 lah kita pasti dapat sesuatu. Benar. Dan mungkin kalau cara aku ya untuk bisa mengatasi rasa futur gitu. Iya, futur dalam diri aku itu aku sih mencari dulu ruang untuk berdiam diri gitu, sebagai jeda sejenak aja gitu, untuk bisa memikirkan lagi alasan-alasan aku kenapa bisa berkuliah saat ini tuh apa sih gitu kan. Aku menemukan lagi tuh kembali alasanku. Terus juga aku mencari gitu motivasi selanjutnya gitu kan. Kayak gimana strategi yang aku hadapin biasanya kan kita tuh futur itu karena ada beberapa masalah nih di kehidupan kuliah gitu, yang membuat kita tertekan dengan keadaan. Nah itu kan butuh direnungkan gitu. Jadi kalau aku sih ya nyari jeda sejenak aja ya. Oke, boleh Teteh beri pesan kepada penonton-penonton di sana untuk pesan singkat saja sebagai penutup di podcast hari ini. Jadi teman-teman yang menonton podcast ini, kita harus tetap gitu ya menanamkan dalam diri kita semangat untuk terus menuntut ilmu gitu. Dan satu kata-kata yang selalu aku pakai dan dapatkan gitu ya, bahwa ilmu itu bisa didapat dari mana aja gitu, nggak cuman di bangku sekolah atau di kelas gitu, karena setiap orang bisa jadi guru, setiap tempat bisa jadi ilmu. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat dalam mencari ilmu. Ya, kalau dari aku kutip aja mungkin ya dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang artinya kita bisa mendapatkan dunia itu dengan ilmu. Terus kita bisa mendapatkan akhirat pun dengan ilmu. Maka ketika kita ingin mendapatkan keduanya ya dengan ilmu juga gitu. Jadi ketika kamu ingin dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya kamu mencari ilmu dari sekarang. Jadi teman-teman, buat kalian yang sedang mengerjakan tugas menumpuk atau mencari jurnal, sebenarnya itu bukan sebagai beban, tapi kalian sedang berupgrading menjadi versi manusia terbaik gitu kan ya. Jadi jangan cuma mau menonton dunia ataupun mengelola sejarah dunia, tapi jadilah salah satu pemain dari situ kan. Dan ilmu itu adalah kuncinya teman-teman ya. Karena pada akhirnya kita tuh bakal bertahan bukan karena yang paling kuat, tetapi yang paling mau terus belajar teman-teman ya. Jangan lihat dari hasil, karena setiap orang tuh pasti berbeda kecepatan dalam meraih kesuksesan. Karena biasanya juga kita menjadi biasa-biasa itu tidak lantas membuat hidup kita tidak jadi bernilai, betul kan teman-teman ya? Betul. Karena nilai itu biasanya dilihat dari proses dan bukan dari hasil saja. Gitu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam podcast episode hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. And damn, who knew? All the planes we flew, the things we've been through, that I'll be standing right here.